Satgas ekonomi kerakyatan, nah, itu boleh saya, setuju saya. Itu nanti kerjanya gimana Pak? Hah? Ekonomi kerakyatan kan banyak juga satgas ekonomi yang sudah dibentuk. Satgas ekonomi kerakyatan itu pertama mengatur regulasi berpihak pada rakyat. Ya, Pak. Ya toh, Ya. Nah, kedua memberikan penguatan pada aset-aset rakyat. Ya toh? Ya, Pak. Kemudian mempelajari teknologi yang tepat guna untuk rakyat. Siapkan SDM kita. Ya toh, Loh, kita mau masak pasar bebas kok. Enggak punya satgas ekonomi. Semua dibiarkan aja begitu, tumbuh sendiri. Nah, itu. Sektor pembiayaan. Terus mempelajari pasar, ya toh? Pasar-pasar yang menjadi pasar barang-barang produksi dalam negeri kita itu kemana saja. Tidak ada kerjasama dengan kedutaan-kedutaan untuk mengembangkan ekonomi kita kok. Nah, ada itu. Kalau mau satgas yang bermutu. Satgas ngurusi pornografi. Itu urusannya pendeta, pastor dengan ulama. Masalah moral, masalah etika. Iya toh, Betul juga Pak. Jangan negara urusi pornografi. Bagi negara itu kinerja yang utama. Kalau menteri dengan kedi itu bukan urusan bangsa, urusan moral daripada kelompok. Jika bagaimana presiden mempunyai arahan itu saja. Tapi kan kalau pornografi bisa dikontrol Pak, kinerja juga bisa bagus. Iya. Tidak ada relevansi antara pornografi dan kinerja. Pornografi itu berakhir kepada seksualitas. Seksualitas itu tiap hari orang butuh. Mau dikontrol bagaimana? Apa hubungannya dengan itu? Situ punya istri, ya toh? Betul tidak? Iya Pak. Nah. Tapi kan yang ada juga penyimpangan Pak. Misalnya jajan di luar, selingkuh. Ya itu kan urusan moral. Urusan moralitas, bukan urusannya presiden. Urusannya pemerintah. Itu urusan moral. Urusannya pemimpin agama. Betul juga. Bukan urusannya presiden, urusannya polisi. Sekarang ini Pak kan banyak demo ini untuk menentang ini kenaikan BBM. Ya karena pemerintah tidak memberikan arahan kenaikan BBM itu manfaatnya untuk apa? Gitu. Tapi kalau menurut Bapak setuju nggak dengan kenaikan BBM? Saya ya setuju ya tidak. Setujunya kenapa Pak? Setujunya sebenarnya BBM itu juga subsidi BBM itu dinikmati lebih banyak bukan rakyat. Banyak dinikmati orang-orang yang punya uang dan banyak terjadi penyalahgunaan, penyelundupan banyak. Jadi kita rugi. Gitu. Dan kita ini BBM yang paling murah di dunia. Oh gitu. Ya iya. Apa harus berpatokan dengan dunia internasional Pak? Bahwa di sana tinggi, kita juga harus tinggi. Ya kan ekonomi kan itu masalahnya. Lalu kalau ketika harga di luar mahal, Malaysia mahal, ya, Singapura mahal. Ya, Pak. Ini tersedot kan, terjadi pencurian. Gitu. Nah, jadi siapa yang rugi kalau terjadi pencurian begitu? Ya, tapi kalau harga seimbang tidak ada pencurian. Begitu kan? Nah, dalam hal itu saya setuju. Tidak setujunya ketika pemerintah mau menutup fiskal, yang digunakan hanya BBM yang menjadi sorotan. Padahal ada sumber dana yang lain. Penghematan misalnya. Tidak terjadi pemborosan itu menjadi sumber biaya. Menghemat itu menjadi sumber biaya juga. Gitu. Jangan ada markup. Tidak terjadi korupsi. Nah, untuk menutup fiskal kan. Menutup fiskal itu. Nah, yang berikutnya
hasil subsidi itu yang ditarik digunakan untuk membebaskan pendidikan, biaya pendidikan, membebaskan orang sakit, memberikan jaminan orang miskin semuanya bisa berobat gratis, ya toh? Semua orang dijamin mendapatkan rumah, ya kan? Nah, situ sudah punya rumah sendiri belum? Nah itu, kalau situ pemerintah memberikan jaminan akan mendapat rumah, ya toh? Kan beban menjadi berkurang, betul tidak? Betul, Pak, betul. Pemerintah memberikan kebijakan, ada jaminan tiap keluarga yang sudah berkeluarga ada rumah. Nah, bagaimana caranya? Itu dibicarakan dengan di mana tempat kerja, ada kredit jangka panjang, kan begitu? Ya, sekarang situ kerja di harian mana? Saya suaraberitaku.com. Saya media sendiri, Pak. Oh, media sendiri. Oh. Tapi dikunjungi publik.com-nya. Iya, Pak. Kalau yang blog saya sudah ramai, Pak. Saya baru bikin yang 1 minggu ini, Pak. Saya bikin yang profesional. Tapi kan ini juga, Pak, kalau macam di Jakarta ini ada juga itu yang orang nggak punya rumah, Pak, tapi bisa tinggal di apartemen. Ada dia jaminan rumah. Rumahku tidak harus rumah begini nih. Bisa apartemen. Kayak di Cina orang juga tidak harus rumah, toh. Bisa apa? Tapi dijamin ada. Jangan ada yang di pinggiran jalan, jangan ada yang di tempat-tempat yang bukan haknya. Karena kan banyak penghuni kota ini tidak punya hak atas tanah, tapi bikin rumah di situ. Karena tidak ada terjamin kan, makanya rumahnya juga menjadi kumuh, kan begitu. Bantaran-bantaran kali jadikan rumah. Ya kan, betul tidak? Nah, ini kan kebijakan yang tidak benar, karena pemerintah tidak menyediakan itu. Bikin apartemen, apakah bikin rusun, baik saja, tapi setiap keluarga ada jaminan untuk rumah. Kan begitu kan? Rumah-rumah yang kumuh-kumuh, yang terlalu berdesa-desa, dibongkar, disusun rumah yang sehat, kan begitu. Kalau uang digunakan untuk itu, rakyat pasti senang, karena beban hidupnya diringankan. Ini jangan rakyat marah, kenapa? Beban hidup sudah besar, ditambah-tambah lagi beban-bebannya lagi. Pendapatan kecil, yang untuk rumah, yang untuk listrik, yang untuk air, yang untuk kos, ya. Macam itu tadi, pendidikan sekolah, sakit lagi gak ada uang, betul tidak? Betul. Nah, itu kalau ini serba semuanya naik, makanan naik, ini naik, itu kan beban rakyat menjadi bertambah. Betul toh? Begitu loh. Semua pegawai ada rumah, semua karyawan bersama dengan perusahaan dijadwalkan, diagendakan bahwa ada rumah, begitu, ya kan? Dan tenaga kerja kita tidak diupah berdasarkan UMR aja. UMR itu yang bikin rakyat kita miskin. Aturan pemerintah membuat tenaga kerja dibayar dengan UMR, ya kan? UMR itu kan hanya bisa untuk makan saja, Mas. Bisa hidup. Tapi ketika sakit nggak ada obat. Ya kan? Karena dalam upah tidak termasuk di dalam biaya asuransi pengobatan. Betul tidak? Iya. Kemudian juga tidak termasuk itu asuransi hari tua. Makanya banyak orang mau jadi pegawai negeri. Karena semua pekerjaan-pekerjaan di tempat lain tidak ada asuransi dari pegawai tua. Kalau di barat, orang kerja di mana saja. Termasuk yang di luar negeri. Tapi dia ada dana pensiun. Masuk ke negara. Perusahaan atau negara di mana dia mempekerjakan warga negara diwajibkan membayar dana pensiun itu. Begitu kan? Karena itu tenaga kerja luar negeri itu harganya tinggi. Karena apa? Ada pembayaran dana pensiun, ada pembayaran hari tua untuk rekreasi, ada pembayaran untuk rumah, pembayaran macam-macam itu tadi. Itu masuk include di dalam upah kerja. Kita upah kerja yang dihitungkan bahan pokok. Saja. Transportasi juga tidak. Sekedar biaya hidup. Nah, jadi kan memposisikan rakyat kita berada pada posisi yang miskin. Semakin tua menjadi semakin miskin. Karena semakin tua nggak bisa kerja, ya toh. Nah,
nggak punya aset apa-apa. Ya. Betul tidak? Sakit, nggak bisa berobat. Nah, kan begitu. Nah, ini kan soalnya di situ itu. Makanya ini saya bilang, kalau Satgas ekonomi, saya setuju. Karena banyak sektor ekonomi yang memang harus kita benahi. Satgas pornografi, ngapain itu? Terlalu kecil. Ya barangkali ada yang menganggap itu pengalihan isu, Pak. Iya, betul juga loh. Penanganannya tidak perlu. Wih, banyak sekali peluang.